Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Luna dengan NIM 19 032 11 000039 dari kelas Agribisnis Pangan dan Non-Pangan C. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ke pembahasan yuk. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya telah memilih 3 komoditas dari 5 komoditas yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, untuk di sini saya memilih komoditas jagung, ubi kayu, dan padi. Nah, untuk pembahasan yang pertama, langsung saja ke komoditas jagung. Di sini isu atau permasalahan yang terjadi di komoditas jagung ini yaitu pengembangan jagung di Indonesia masih mengalami beberapa persoalan, antara lain masih sedikitnya penggunaan benih hibrida, kelangkaan pupuk, kelembagaan belum berkembang, teknologi pasca panen dan panen belum memadai, tingkat pendidikan petani yang rendah, dan lahan garapan yang sempit. Nah, untuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga setempat, yaitu kebijakannya pengembangan sistem komoditas jagung ini yaitu menciptakan lingkungan strategi sosial ekonomi yang kondusif bagi pengembangan usaha. Untuk yang selanjutnya itu memberikan dukungan fasilitas dan mendorong akselerasi pelaksanaan adopsi teknologi yang maju. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Untuk yang kelima yaitu penetapan sasaran dan berkelanjutan untuk sistem usaha agribisnis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu menuju ke komoditas kedua, yaitu komoditas ubi kayu. Nah, untuk komoditas ubi kayu ini juga sama seperti jagung memiliki isu permasalahan atau persoalan yang seringkali dialami oleh petani maupun pemerintah lembaga setempat. Nah, di Indonesia sendiri ini salah satu permasalahannya yaitu Indonesia masih menjadi pengimpor ubi kayu terbesar di dunia, guys. Tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan karena Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup luas dan memadai untuk pengembangan ubi kayu itu sendiri. Nah, fasilitas yang diberikan pemerintah seperti sarana prasarana alutsista ini juga sangat rendah, sehingga itu sulit untuk menunjang perkembangan dari produktivitas ubi kayu itu sendiri. Nah, para petani di Indonesia ini pada umumnya menjadikan ubi kayu sebagai sampingan dan tidak memprioritaskan tanaman ubi kayu ini menjadi komoditas utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lebih prioritas ke padian. Nah, untuk kebijakan, pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti kebijakan litbang tanaman pangan yang diarahkan untuk menyediakan inovasi teknologi untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, selain itu juga meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan petani, melestarikan sumber daya pertanian, dan selanjutnya dukungan konkret tersebut terhadap upaya yang telah diberikan pemerintah tersebut dalam mengembangkan ubi kayu yaitu berupa panduan teknis, benih sumber, pengawalan atau pendampingan teknologi, demplot PTT, dan peningkatan kapasitas petugas lapang atau TOT. Selanjutnya ke komoditas yang ketiga, yaitu komoditas padi. Oke, langsung saja yang gak usah panjang-panjang. Nah, isu permasalahan dari komoditas padi ini dari sisi konsumsi adanya penyempitan spektrum pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi juga rawan karena pertumbuhan produksi pada komoditas padi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi yang cukup. Nah, laju konservasi lahan sawah, kenang sawah semakin sulit dikendalikan. Intinya, perumahan semakin menyebar di mana-mana sehingga lahan sawah itu menyempit ya. Nah, selanjutnya itu lahan yang secara teknis sosial ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang. Untuk kebijakan, yaitu secara nasional, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa Timur mengacu keputusan Menteri Pertanian nomor 3/KPTS/PD-120/1/2015 tentang penetapan kawasan padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu nasional. Nah, dengan tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa Timur 5 tahun ke depannya seiring dengan tujuan pengembangan tanaman dan hortikultura Jawa Timur adalah dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu untuk meningkatkan dari ketiga komoditas yang telah saya sampaikan. Menurut saya